Selama beberapa tahun ini, BPJS Kesehatan seringkali menuai polemik, mulai dari keluhan masyarakat soal pelayanannya hingga kebijakannya yang berubah-ubah. Kali ini, pemerintah kembali mengubah aturan soal penyetaraan kelas peserta BPJS. Pada 8 Mei 2024, Presiden Jokowi resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dan diganti jadi sistem kelas rawat inap standar atau KRIS yang akan berlaku paling lambat 30 Juni 2025. Aturan itu tertuang dalam Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan. Nah, gara-gara itu, masyarakat mengkhawatirkan banyak hal nih. Misalnya soal kenaikan harga iuran atau pelayanannya yang tidak maksimal. Masyarakat juga khawatir nanti juga makin susah dapat kamar rawat inap. Tapi kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sistem kelas 1, 2, dan 3 sebenarnya nggak dihapus. Tapi standar pelayanannya disederhanakan dan kualitasnya ditingkatkan. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir. Dengan berlakunya sistem KRIS, semua kamar untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN akan dibuat standar sesuai 12 kriteria KRIS. Nah, berikut 12 kriteria fasilitas dan layanan yang akan tersedia di sistem KRIS. 1. Komponen bangunan yang nggak boleh memiliki tingkat porositas tinggi. 2. Harus ada ventilasi udara. 3. Pencahayaan ruangan yang cukup. 4. Kelengkapan tempat tidur berupa 2 kotak kontak dan nurse call. 5. Meja kecil per tempat tidur. 6. Temperatur ruangannya di antara 20 hingga 26 derajat Celcius. 7. Ruang rawat yang dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, infeksi atau non-infeksi. 8. Kepadatan ruang rawat inap yang maksimal 4 tempat tidur dengan jarak 1,5 meter. 9. Tirai atau partisi antar tempat tidur. 10. Kamar mandi di dalam ruangan rawat inap. 11. Kamar mandinya juga harus sesuai standar aksesibilitas. Dan yang ke-12, outlet oksigen. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti juga mengatakan bahwa dengan sistem KRIS ini, semua peserta BPJS bakal mendapatkan perawatan kelas yang sama. Jadi sesuai dengan sumpah dokter, pasien tidak akan dibeda-bedakan. Namun, Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar menilai kalau pelaksanaan KRIS ini berpotensi menimbulkan penumpukan pasien karena bisa menghambat akses ruang rawat inap. Jadi menurutnya sistem KRIS ini harus dikaji lebih dalam. Persoalan yang muncul sekarang memang kan banyak pelayanan medisnya ya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Seperti obat harus tetap tersedia, kemudian akses layanan untuk alat kesehatan juga, bagaimana jangan ada pasien yang disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang karena akan beresiko berat. Kemudian juga bagaimana terkait dengan akses ruang perawatan, memang ini yang menjadi hal-hal penting yang diperbaiki. Nah, tetapi kembali masalah KRIS 1 ruang perawatan itu harus dikaji lebih dalam. Jangan sekedar hanya bagaimana menstandarkan kemudian hanya berfokus pada inasi bijis yang tunggal. Kemudian nanti itu berdampak hal-hal yang kontraproduktif yang akhirnya selama ini sudah baik menjadi tidak baik gitu. Selain itu, menurut dia sistem KRIS juga bisa membuat pendapatan dari iuran BPJS berkurang, sehingga bisa terjadi defisit lagi kayak tahun 2014 hingga tahun 2020. Padahal sejak tahun 2021, kata dia BPJS udah surplus hingga 57 triliun rupiah. Pelayanannya pun berangsur membaik. Kini hanya 1 hingga 2 oknum RS saja yang memberikan pelayanan buruk. Jadi menurutnya sangat disayangkan kalau hal itu terjadi lagi. Nah, kalaupun ada yang terkendala, itu kan ada kaitan dengan verifikasi. Kalau ada rumah sakit yang mengklaim tidak sesuai dengan klaimnya, itu tidak boleh. Itu yang akan diperiksa. Nah, mungkin ada persoalan klaim itu terkait dengan
masalah ada fraud, indikasi fraud ada. Ya, misalnya phantom billing, nggak ada pasien disebutkan ada. Pasiennya sakitnya ini disebut demam rendah, disebut demam tinggi. Ini contoh yang dilakukan oleh oknum ya. Itu hanya sedikit oknum orang rumah sakit ya. Yang banyak tuh yang baik-baik. Nah, tetapi tentunya tidak ada rumah sakit yang terkendala pembayarannya oleh BPJS karena BPJS sekarang sudah surplus. Senada dengan Timbul, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Nailul Huda, mengatakan bahwa sistem KRIS bisa membuat RS kekurangan dana. Sehingga penerapan KRIS ini, menurutnya perlu penyesuaian dan sosialisasi yang matang, terutama untuk RS yang harus menyiapkan kelas rawat standar dengan kriteria khusus RS tersebut. Ketentuan ini bisa membuat RS juga kekurangan dana guna renovasi dan sebagainya. Terlebih, memang saat ini layanan BPJS masih jauh dari harapan masyarakat. Ada atau tidaknya KRIS, layanan kesehatan untuk BPJS kelas manapun wajib mendapatkan pelayanan yang optimal. Dia juga nggak setuju kalau nantinya penerapan KRIS ini akan membebankan masyarakat. Dia sih berharapnya nggak ada kenaikan iuran. Pertama, yang kita harus jaga adalah jangan sampai penambahan kriteria ini membebani masyarakat yang ingin rawat inap di rumah sakit BPJS. Jangan ada biaya tambahan yang seharusnya tidak dibebankan ketika pasien hendak rawat inap. Kedua, yang kita awasi adalah kenaikan iuran yang harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar serta tingkat pendapatan. Saat ini, dengan biaya kurang lebih Rp1.000 per hari, nampaknya sudah sangat sesuai. Saya harap tidak ada biaya tambahan. Karena penetapan sistem KRIS ini memicu polemik di masyarakat, Komisi 9 DPR akan memanggil Menkes Budi Gunadi dan pihak BPJS Kesehatan pada 29 Mei 2024. For your information, pada 2023 lalu, Ombudsman RI membeberkan kalau jumlah aduan masyarakat terkait buruknya pelayanan BPJS meningkat setiap tahunnya loh. Pada tahun 2021 ada 300 aduan, lalu tahun 2022 naik jadi 400 aduan, dan tahun 2023 lalu mencapai 700 aduan. Alasan jumlah aduan meningkat berdasarkan fakta yang Ombudsman temukan di lapangan sih karena adanya pembatasan pemberian layanan atau kuota bagi peserta BPJS. Ombudsman menilai bahwa hal tersebut merupakan masalah serius yang harus dibenahi oleh BPJS Kesehatan. Saat itu, Ombudsman menyarankan bahwa perlu ada kebijakan khusus agar semua masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata. Nah, apakah kebijakan KRIS ini merupakan jawaban dari permasalahan tersebut? Menurut kalian gimana ya Kamania?